Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Abdi Setiawan dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan dan kegunaan unsur-unsur. Yang pertama itu ada gas mulia. Cara pembuatan gas mulia di alam berada dalam bentuk monoatomik karena bersifat tidak reaktif. Oleh karena itu, ekstraksi gas mulia umumnya menggunakan pemisahan secara fisis. Perkecualian adalah radon yang diperoleh dari peluruhan unsur radioaktif. 1. Ekstrak helium. Gas alam mengandung hidrokarbon dan zat seperti CO2, uap air, He, dan pengotor lainnya. Untuk mengekstrak He dari gas alam digunakan proses pembunan. Pada tahap awal CO2 dan uap air berlebihan dahulu dipisahkan. Hal ini pada proses pengembunan CO2 dan uap air dapat membentuk padatan menyebabkan penyumbatan pipa. Kemudian gas alam diembunkan. Proses krigonik atau krigonik artinya menghasilkan dingin. Campuran gas diberi tekanan lalu didinginkan dengan cara agar N2 mengembun sehingga dapat dipisahkan. Sisa campuran dilewatkan melalui arang teraktiva yang akan menyerap pengotor sehingga diperoleh He yang sangat murni. Proses absorpsi campuran gas dilakukan melalui bahan penyerap. Ekstraksi He, Ne, Ar, Kr, dan Xe dari udara. Proses yang digunakan disebut teknologi pemisahan udara. Pada tahap awal CO2 dan uap air dipisahkan terlebih dahulu. Kemudian udara diembunkan dengan pemberian tekanan 200 atm. Diikuti pendinginan cepat. Sebagian besar udara akan membentuk fase cair dengan kandungan gas yang lebih banyak, yakni 60% gas mulia. Dan sisanya 30% dan 10% N2. Sisa udara yang mengandung He dan Ne tidak mengembun karena titik-titik kedua gas tersebut sangat rendah. Selanjutnya, Ar, Kr, dan Xe dalam udara cair dipisahkan menggunakan proses antara lain proses absorpsi pertama. O2 dan N2 dipisahkan terlebih dahulu menggunakan reaksi kimia. O2 direaksikan dengan Cu panas, lalu N2 direaksikan dengan Mg. Sisa campuran A, Xe, dan Kr kemudian akan diabsorpsi. Oleh karena teraktivasi, sewaktu arang dipanaskan perlahan pada kisaran suhu tertentu, setiap gas akan terabsorpsi atau keluar dari arang. Air diperoleh pada suhu sekitar 80-80, sementara Kr dan Xe pada suhu yang lebih tinggi. Proses distilisasi fraksional menggunakan kolom distilisasi fraksional bertekanan tinggi. Prinsip memaka pemisahan adalah perbedaan titik didih zat. Karena titik didih N2 dipisahkan, fraksi berkadar 10% air. Ini lalu dilewatkan melalui kolom distilasi terpisah di mana diperoleh Ar dengan kemurnian 98% atau Ar dengan kemurnian 99,9995% masih dapat diperoleh dengan proses lebih lanjut. Sisa gas yakni Xe dan Kr dipisahkan pada tahapan distilasi selanjutnya. Kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan helium atau He sebagai gas pengisi kapal udara dan balon udara untuk mempelajari cuaca karena sifatnya yang sukar bereaksi, tidak mudah terbakar dan ringan. Yang B, helium cair dipakai sebagai cairan pendingin untuk menghasilkan suhu yang rendah karena tidak memiliki titik buang yang sangat rendah. Campuran helium dan oksigen juga dipakai oleh para pekerja dalam terowongan dan tambang bawah tanah yang bertekanan tinggi. Di rumah sakit, campuran helium dan oksigen dipakai sebagai pernapasan pada penderita asma. Neon biasanya digunakan untuk mengisi lampu neon. Neon digunakan juga sebagai zat pendingin, indikator tegangan tinggi, penangkal petir, dan untuk pengisi tabung. Neon cair digunakan sebagai pendingin pada reaktor nuklir. Kegunaan argon sebagai pengisi lampu pijak karena tidak bereaksi dengan kawat wolfram yang panas. Yang B untuk lampu reklame dengan cahaya berwarna merah muda. Yang C sebagai atmosfer pada pengelasan benda-benda yang terbuat dari stainless steel titanium. Kegunaan kripton. Gas kripton bersama dengan argon digunakan untuk mengisi
lampu fluoresensi, lampu neon bertekanan rendah. Krypton inilah yang membuat lampu menyala menjadi putih. Untuk lampu kilat fotografi berkecepatan tinggi, krypton juga digunakan dalam lampu mercusuar laser. Kegunaan xenon untuk pembuat tabung elektron. Yang kedua, untuk pembiusan pasien pada saat pembedaan karena xenon bersifat anestetika. Yang ketiga, sebagai bahan baku pembuatan senyawa-senyawa xenon. Yang keempat, garam persegnan Na4EO3 sebagai oksidator yang paling kuat. Kegunaan radon. Gas radon bersifat radioaktif sehingga banyak digunakan dalam terapi radiasi bagi penderita kanker dengan memanfaatkan sinar yang dihasilkan. Kedua, karena peluruhan yang cukup cepat, radon digunakan dalam penyelidikan hidrologi yang mengkaji interaksi antara air bawah tanah, alkali dan alkali tanah. Pembuatan unsur senyawa natrium dapat dilakukan dengan proses Downs, yaitu elektrolisis lelehan NaCl. Air asin yang mengandung NaCl diluapkan sampai kering, kemudian padatan terbentuk dihancurkan, dilelehkan. Sedangkan untuk mengurangi biaya pemanasan, NaCl di titik lebur 8010 10C dicampur dengan 1 bagian CaC12 untuk menurunkan. Alkali tanah atau magnesium. Pembuatan unsur dan senyawa magnesium ini diperoleh melalui proses Downs, di mana magnesium diendapkan sebagai magnesium hidroksida dengan menambahkan CaOH2 ke dalam laut. Halogen. Fluorin. Pembuatan unsur dan senyawa fluor dapat menggunakan proses Moissan sesuai dengan nama orang yang pertama kali mengisolasi fluorin, H. Moissan 1886. Proses ini menggunakan metode elektrolisis HF terlarut dalam leburan KHF2 dengan reaksi 2F2HF. Klorin dapat dibuat menggunakan 3 cara, yaitu diakton oksidasi HCl dicampur dengan udara, kemudian dialihkan melalui CuCl2 yang bertindak sebagai katalis. Reaksi terjadi pada suhu dan tekanan 220 atm. Bromin. Pada skala hidroksi, bromin dihasilkan dengan mengekstraksi air laut. Hal ini karena kandungan air laut Br tinggi karena kira-kira 70 ppm. Larutan tersebut kemudian diasamkan untuk mengendap AlOH3. Al203 murni dapat dihasilkan dengan cara pemanasan AlOH3. Tahap elektrolisis Al203 dengan titik leleh 2030 derajat Celcius dicampurkan dengan kriolit Na3AlF6. Larutan Al2O3 dalam kriolit dielektrolisis menggunakan karbon sebagai katode dan anode. Nitrogen. Pembuatan unsur dan senyawa gas nitrogen ini dilakukan dengan pencairan dan distilisasi fraksional udara. Nitrogen cair terdistilisasi lebih dulu karena titik didihnya lebih kecil dari oksigen. Setelah itu gas nitrogen dapat dibuat dengan reaksi larutan NH4Cl dan NaNO3. Selanjutnya, silikon. Pembuatan unsur dan senyawa silikon dapat diperoleh dengan cara mencampurkan silika dan kokas sebagai reduktor dan memanaskan di dalam tanur listrik pada suhu 30.000 Celcius dengan reaksi SiO2L, CsSiL, 2CO. Dan selanjutnya, besi. Pembuatan unsur dengan senyawa besi dapat dilakukan dengan melebur dalam suatu alat yang disebut blast furnace, tungku sembur yang terbuat dari batu bata yang tahan panas tinggi, di mana bahan ini dimasukkan dalam tanur. Ini ada 3 macam, yaitu biji besi dan yang dikotori pasir. Selanjutnya ada tembaga. Tembaga diekstraksi dari tembaga pirit dengan katode primotulirgi. Hal ini melibatkan proses reduksi logam, di mana ekstraksi ini melibatkan langkah-langkah yaitu penghancuran dan pemekatan, pemanggangan, peleburan atau pelelehan, dan bersemirisasi atau adapun tahapan adalah tembaga diekstraksi dari tembaga pirit. Biji pekat dipanggang di perapian tungku. Biji yang dipanggang dicampur dengan kokas dan pasir dan kemudian dilebur dalam tanur tiup dengan adanya udara.
pada peluruan lelehan yang terutama mengandung sulfida. Tembaga dengan sedikit sulfida besi yang dikenal sebagai mate dipindahkan ke konverter Bessemer. Dalam konverter Bessemer, logam memadat dan membebaskan gas. Sekian penjelasan tentang materi cara pembuatan dan kegunaan unsur-unsur dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.